Satu persatu harta karun yang selama ini terpendam di dasar Sungai Musi berhasil diangkat ke permukaan. Temuan dari dasar Sungai Musi dimaksud berupa arca Buddha Dharma Cakra Mudra. Untuk mengkonfirmasi temuan Sungai Musi itu, tim Museum Negeri Sumsel mendatangi lokasi arca Buddha Dharma Cakra Mudra di Kuto Batu, Kecamatan Ilir Timur 3, Palembang, Rabu, tanggal 10 Juli tahun 2024. Pelaksana Harian Kepala Museum Negeri Sumsel, Haji Amarullah SH didampingi Kasih Koleksi dan Pelayanan Museum Negeri Sumsel Adi Citra Sandi SSOS menuturkan ini merupakan penemuan luar biasa yang harus dijaga hingga dipelihara dengan sangat baik. Hari ini kami bertemu beliau dengan visi arca yang dimaksud oleh beliau. Jadi inilah, dan kami berharap Pak Beni ini dapat menyerahkan atau memfasilitasi untuk dilibatkan ke Museum Sumatera Selatan untuk menambah koleksi Museum Sumatera Selatan. Sementara itu, pemilik arca Buddha Dharma Cakra Mudra, Beni Setiawan mengaku tergerak untuk upaya perlindungan arca Buddha Dharma Cakra Mudra yang ditemukan di dasar Sungai Musi ini. Karena ini sudah saya pelajari dari cukup lama, bertahun-tahun lalu, makanya saya termasuk orang yang peduli sekali dengan budaya Indonesia, terutama Sriwijaya. Maka ketika ditemukan oleh penyelam, dan saya melakukan kuliahnya, saya bergerak mencari hal tersebut. Akhirnya bisa kami amankan, bisa kami ganti rugi dengan maka ini juga nantinya harapan kami akan kami serahkan ke museum. Kami sejarah ikan tinggi. Itu sudah, ini baru satu, kemudian ada satu lagi dari teman-teman lainnya, keramik, porselen itu kan kami koordinasikan dengan kepala museum. Di tempat sama, arkeolog dari BRIN Sumsel, Dr. Sondang M. Siregar SSMSI menerangkan, temuan ini merupakan arca Buddha Dharma Cakra Mudra. Itu arca itu ya, arca Buddha dalam posisi Dharma Cakra Mudra ya. Jadi itu sangat menarik ya, terbuat dari bahan batu andesit ya. Dia arca Buddha ini dia dalam posisi kakinya itu ya, ciri khas arca Buddha ya, kakinya disilangkan di bagian bawah. Tapi dia tidak punya lapis arca. Arca ini dia mengenaikan jubah ya, jubah dengan dada setengah terbuka gitu ya. Jadi jubahnya dulu sampai ke kaki. Jadi ini cukup menarik. Cuman dia agak berbeda dengan arca-arca Buddha yang lain karena ini ukurannya agak kecil ya, tadi sekitar 53 cm gitu. Itu yang menarik. Cuman pengerjaannya cukup halus ya, dia sampai mendetil ya, dan bagaimana dia sikap tangan, terus sikap kakinya gitu ya, dengan wajahnya, dengan bagaimana para pemahat itu bisa berkreasi dengan begitu baik ya, dengan halus pengerjaannya, pengerjaan arca tersebut gitu ya. Dan ini cukup menarik kalau seandainya juga ditemukan juga data pendukung keramik ya. Kalau ada keramiknya kita semakin jelas ya kronologi daripada arca tersebut gitu. Tapi mungkin Pak Beni nanti kemudian hari ya mungkin akan memberikan informasi kepada kita tentang temuan keramik lama yang satu konteks temuan dengan arca tersebut. Dari informasi ya katanya ini dari temuan Sungai Musi. Saya belum tahu informasi yang jelas kedalaman berapa, tapi dari dulu saya pernah wawancara dengan para penyelam itu biasanya kalau arca-arca itu ditemukan pada kedalaman 30 sampai 40 meter dari permukaan sungai. Nah, saya pikir ini bukan ditemukan di kedalaman yang 6 atau 7 meter, tetapi yang cukup dalam gitu ya. Dan saya perkirakan dahulu ini mungkin arca ya pemberian kepada suatu
masyarakat yang memeluk agama Buddha gitu ya. Jadi pemberian terus di arca tersebut dibawa dengan kapal kayak gitu untuk dikirim ke satu daerah. Mungkin ada suatu peristiwa atau apa, mungkin kapal itu kandas sehingga arca tersebut tenggelam di dasar Sungai Musi kayak gitu. Jadi saya perkirakan hal yang wajar ya kalau sampai sekarang kita masih banyak temuan arca-arca, ada arca logam atau arca batu atau keramik-keramik tua di dasar Sungai Musi yang mungkin yaitu karena lalu lintas perdagangan itu cukup ramai gitu di perairan Sungai Musi pada masa dulu ya, terutama juga dari masa Sriwijaya sampai masa-masa kemudian. Sungai Musi itu kan digunakan sebagai sarana transportasi lalu lalang kapal-kapal kayak gitu. Jadi yang perlu kita teliti lebih lanjut itu yang memang sebenarnya ini belum tahu kita titik lokasinya tuh di Sungai Musi di mana tepatnya. Terus dari wawancara si penemu tuh kita belum tahu siapa yang penemunya, kapan ditemukan, dan sebenarnya kedalaman temuannya di Sungai Musi itu berapa, kita belum dapat data itu kayak gitu. Jadi ya saya sih berharap dengan Pak Beni bisa nanti membantu untuk informasi lebih lanjut tentang keberadaan arca ini gitu ya. Terus saya juga berharap dengan Pak Beni atau yang para penyelam gitu untuk bisa mau gitu untuk menghibahkan pada museum gitu arca ini kayak gitu. Jadi kalau bisa jangan sampai dipindah tangankan. Kalaupun memang pemilik ingin mengkoleksi, oke saja sih di dalam rumah dia. Tetapi karena ini barang arkeologi ya, yang bernilai budaya yang tinggi, dia taruh di rumah boleh disimpan, tapi jangan dipindah tangankan. Alangkah baiknya memang dihibahkan ke museum, karena museum itu mereka memiliki kegiatan untuk perawatan, itu konservasi arca-arca seperti ini, jadi bisa lebih baik. Bisa juga masyarakat juga kalau pengen melihat arca ini kan bisa setiap waktu datang ke museum untuk melihat arca Buddha ini gitu ya. Itu saya berharap juga Pak Beni atau teman-temannya gitu untuk mau untuk bisa nanti ke depan berkomunikasi dengan pihak museum untuk ada kegiatan untuk menghibahkan arca ini. Mungkin ada arca lainnya ya Pak ya, katanya ada ketemu juga gitu. Kami sih sangat mendukung gitu, sangat berharap adanya kerjasama ini ke depan. Itu aja. Reporter Kurniawan, kameramen Al-Hadi Farid, palpres.com. Tekan subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya dan ikutin media sosial Palpres lainnya.